Jangan ke sana, nanti begini. Terus anak kita bilang, ibu emang pernah? Cuma nonton TV. Iya. Atau cuma bersihin motor, cuci mobil. Kayaknya standar banget gitu. Iya, kadang pun jujur nih ya, ini pengalaman. Gimana kita mau nonton juga apa ya? Jadi ngomongnya itu bukan dia asal ngomong, emang udah dia lakukan. Bahwa ada malaikat kanan kiri. Assalamualaikum, salam kenal buat teman-teman podcast di luar sana. Gue Lia Lupi di podcast gue, coba cerita, dengerin yuk. Nah, sebelumnya gue mau cerita sedikit. Kalau di podcast ini gue sengaja nih mengundang narasumber, di mana narasumber ini nanti bakal ngobrol bareng kita, terus berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan apa yang diceritakan bisa menginspirasi gue dan teman-teman semua di luar sana. Nah, bagi teman-teman yang pengen juga ceritanya jadi ibaratnya diangkat ya di podcast gue, atau mungkin punya pengalaman apa gitu yang menurutnya bisa ngasih pembelajaran buat gue dan teman-teman di luar sana, bisa langsung WA ke 0812 21 77 0303 atau DM langsung ke IG-nya Coba Cerita 177, atau bisa email juga ke cobacerita177@gmail.com. Tapi sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, perkenalkan dulu nih, ini namanya Mbak Cindy. Kebetulan Mbak Cindy hari ini bakal cerita-cerita nih tentang gimana sih peran ayah terhadap pola asuh gitu. Nah, aku jujur punya ayah juga, Mbak Cindy punya ayah. Nah, tapi kan semua pola asuhnya kadang-kadang berbeda ya. Nah, kita pengen tahu nih, mungkin dengan sudut pandang yang berbeda, kita bisa jadinya membentuk karakter penerus yang lebih baik. Nah, kebetulan aku juga punya nih Mbak, anak laki-laki. Mbak Cindy kan juga punya ya. Nah, coba Mbak cerita sedikit. Kalau menurut Mbak Cindy, yang namanya peran ayah itu penting nggak sih dalam pola asuh? Sangat penting, amat sangat penting. Karena kalau aku boleh cerita ya, pengalaman aku sendiri terhadap ayahku, peran penting dia justru, alhamdulillah aku punya ayah yang dia rajin dia itu belajar agama. Oh gitu. Dengan sangat baik. Oh ya? Di perjalanan hidupnya dia. Sehingga ketika aku mulai umur kurang lebih 16 tahun, itu kan sekarang baru kerasa ya, umur segitu kan lagi butuhnya, namanya lagi pencarian jati diri. Nah, ternyata waktu itu tuh waktunya pas sama ayahku, dia baru mulai belajar gitu. Sehingga pada saat ayahku belajar, dan ayahku ini juga dia bukan orang yang pemaksa, enggak. Dia orangnya seneng ngobrol, seneng diskusi. Oh gitu. Jadi ketika dia sedang belajar, dia sedang belajar, terus kita kebetulan waktu itu orang tuaku tuh berpisah. Jadi aku tidak tinggal sama ayah, aku tinggal sama ibuku. Tapi setiap minggu ayahku datang ke rumah, jengukin kita. Aku cuma berdua sama adikku cowok. Nah, jadi kita tuh ngobrol di teras, cerita. Bapak tuh nanya apa aja lah seminggu ini ngapain segala macam. Nah, tapi karena mungkin saat itu ayahku itu lagi getol-getolnya belajar, jadi ayahku tuh menyampaikan aja apa yang dia pelajarin. Oh gitu. Dia menyampaikan aja. Aku dengerin aja. Namanya anak umur 16 tahun kan dikasih obrolan agama tuh rasanya masih apaan sih gitu ya. Nggak ngeh lah gitu kan. Sering kali masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Iya betul. Terus kalau dengerin tuh juga yang angkat kaki, yang kalau lagi mood ya dengerin, tapi kalau sering kali nggak mood kan. Marah nggak dia kalau lo kayak gitu? Nah, nggak tahu kenapa ya Li, bokapku tuh nggak pernah marah soal kita nggak dengerin segala macam tuh, dia nggak. Oh sorry. Tapi bukannya bokap lu sosok yang metal banget? Nah, dulunya sebelum terjadi perubahan kehidupannya dia,
pisah sama mama segala macam. Wow, sangar, iya kan, rocker, sangar. Apa yang dia nggak tahu tentang dunia, ibaratnya kehidupan malam lah segala macam. Tapi justru yang dia mau kasih ke anak-anak itu pembelajaran tentang agama itu. Karena disitulah mungkin titik baliknya dia kali ya. Bersyukur ya titiknya baliknya saat lo juga udah mulai bisa mendengarkan. Karena waktu kita kecil, waktu aku kecil tuh nggak berani sama dia, takut. Gitu. Karena nggak ada attachmentnya gitu. Berarti sebenarnya yang berubah tuh dia ya, sini ya? Dianya. Dianya. Karena fase kehidupannya dia berubah itu, terus dia mencarinya ke agama. Di situ perubahannya dia. Dan lo saat itu ibaratnya ya baru umur berapa sih waktu itu? 16. Tapi startnya bokap waktu itu pisah sama nyokap sih gue dari SD ya, udah mulainya gitu. Jadi tuh dari SD tuh udah mulai kayak bingung-bingung, kalut-kalut segala macam. Nah terus pas banget begitu teenagers itu umur 16 itu pas banget bokap udah mulai steady lah gitu ya, udah mulai belajarnya, udah mulai istiqomah mungkin dia, sehingga dianya sendiri berubah kan, tanpa dia sadarin dianya sendiri tuh ya karena sudut pandangnya dia banyak yang berubah, wawasan dia juga jadi banyak yang berubah, sehingga dia tanpa dia sadarin ya dia berubah aja gitu. Dan kita ngerasain, nah dulu tuh kan namanya kita masih remaja, belum lari bisa ngelihat perubahan. Itu pertanyaan itu belum. Lo baru menyadarinya sekarang. Baru. Gitu. Baru setelah dewasa, baru inilah baru yang begitu tilas balik kan. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi gue tuh jadi gue merasakan sosok bokap sebelum dia belajar itu nggak ada attachment, takut, kita ada figur bapak, jadi kita tahunya cuma bapak marah-marah gitu. Pokoknya kalau seorang bapak tuh galak gitu kan, jangan macam-macam dia sama bapak. Pokoknya gitu aja. Ini persepsinya kita. Ternyata begitu beliau berubah, ada sisi lain. Sisi lain, bener-bener sisi lain. Udah semenjak saat itu, jadi sekarang tuh baru ngerasain ya, ternyata dari seorang bapak tuh ya emang harus belajar ya Lia, emang harus belajar gitu. Jadi lo merasa bahwa apa yang dicontohin ayah lo itu sangat bermanfaat gitu. Sangat. Salah satunya. Kan gue bandel ya adik dulu. Ya nggak tahu bandel dia pokoknya. Bandel lah pokoknya ya. Gitu. Nah tapi di bandelnya anak remaja itu ya belasan tahun sampai umur kuliah segala macam ya, bandel anak anak kotak lah ya pokoknya lah gitu. Tapi di saat gue bandelnya itu, omongan bokap gue tentang spiritual itu banyak yang nyangkut ternyata, sehingga untuk gue itu jadi ngerem. Ngerem. Jadi ngerem. Walaupun ngeremnya juga entar enggak li, ya bablas juga. Iya betul. Tapi ada banyak gitu yang kalau keinget itu tuh di bawah alam sadar gitu kan, gitu. Oh iya, gitu. Iya ya, gitu. Semua yang bokap tuh sampein kebenaran ya dari Al-Quran lah, karena kan yang dia pelajarin dari Quran dan hadis gitu. Jadi gue ngerasain banget ya, itu luar biasa banget gitu, karena tanpa gue sadarin masuk, terus di satu saat begitu sepertinya gue membutuhkan, kepake gitu loh Li. Iya. Nah menarik banget ya, kan selama ini kan kita mikir gini, nggak tahu ya, gue menyambungkan dengan pengalaman pribadi gitu, dalam arti kata gini, idealnya itu kan ayah itu sering ada tapi kayak nggak ada. Betul. Nah di lo nggak ada tapi dia ada gitu. Nah, padahal sebelumnya ada terus tapi kayak gitu. nggak ada. Justru pada saat sosoknya kita pisah rumah, lo sama nyokap, kayaknya kebenarannya itu selalu ada dan kemanapun tuh jadinya bermanfaat gitu kan ya. Padahal sosoknya nggak setiap hari. Betul. Nah berarti kan sebenarnya bukan soal ada atau nggak adanya kan, tapi apa, isi apa yang dia quality-nya gitu loh. Pada saat kita ada quality, itu kan berarti quality time kan. Betul. Karena apa yang disampaikan itu kan kualitas. Yang penting kan itu kan, walaupun ketemunya seminggu sekali, 2 minggu sekali, tapi begitu ketemu itu quality, masuk Li. Walaupun ngomongnya juga kan gue yakin dalam seminggu berapa kali ketemunya sih?
biasanya dulu waktu zaman perpisahan itu? Seminggu sekali. Cuma seminggu sekali. Nanti kalau bisa juga 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau ya bokap lagi ada tour gitu ya, misalnya kerja apa segala macam ya seadanya dia. Ya berarti kan dengan apa ya, ibaratnya spare time yang 1 hari doang, dia memanfaatkan mungkin tanpa dia sadari, dan lo juga waktu itu saat itu mungkin belum sadar, baru ngerti sekarang. Kalau omongan-omongan dia itu semuanya kebenaran. Jadi masuk gitu loh, Li. Iya. Aduh, nggak tahu masuknya di mana ya, Li. Tapi pokoknya sering gitu, sering banget itu kayak gitu. Nah, kalau yang bikin gue prihatin tuh Sin adalah karena gue mengalami justru sebaliknya. Sosoknya ada 24 jam kan awalnya di situ gitu, standby gitu kan ya. Tapi pokoknya ada aja ya. Ada aja tuh, ada ayah mana nggak ada tuh gitu kan ya. Ada aja pokoknya ada. Tapi dia nggak pernah yang namanya ikut dalam jangankan memberi kebenaran, pola asuh tuh nggak ikut gitu loh. Nah itu yang akhirnya gue jadi tertarik gitu loh. Bokap lu itu punya kesadaran apa ya sampai akhirnya nggak tahu ya, mungkin kalau kita boleh ngarang-ngarang nih, kita kan nggak sedang meninterview ayah ya, gitu, boleh ngarang-ngarang mungkin akhirnya gini, gue kan udah nggak sama lagi ya sama istri gue, momen kebersamaan itu nggak selalu ada. Aku mau manfaatin nih waktu yang ada untuk bener-bener kualitas, kayak gitu nggak sih kesadarannya? Enggak itu ya? Dia berawal dari keterpurukannya dia. Terpuruk kan, perceraian kan. Jadi perceraian itu bikin dia terpuruk. Bukan dari dianya yang mau bercerai ya? Oke, terus terpuruk. Dari keterpurukan dia itu, terus dia mencarinya, alhamdulillah benar. Apa dia memang belajar sama seorang guru? Enggak. Atau dia belajar sendiri? Dia baca sendiri, dia buka Quran. Ya dia bukan baca Quran Arabnya ya, betul. Tapi lebih memahami dari tafsirnya gitu. Dia buka buku Quran, hadis, hanya Quran dan hadis gitu. Dia ya buku-buku lain mungkin ya, tapi setahu aku nih, setahu gue di rumah dia tuh hanya ada Quran dan hadis, nggak ada yang lainnya. Mungkin sesekali dia pasti ketemu sama teman yang mungkin lebih senior ya. Inilah dia kan temennya banyak gitu ya, dia pasti sering diskusi pasti, tapi kebanyakan waktunya dia habiskan dia belajar sendiri. Nah jadi kalau menurut lo sekarang kan lo punya anak, nah kebenaran apa yang lo ambil dari bokap lo, pengen ibaratnya lo wariskan buat diri lo supaya bisa jadi sampel yang baik juga tuh buat si siapa namanya, Radika ya. Iya, yang gue inget tuh dari bokap adalah dia tidak pernah memaksa. Dia nggak pernah tuh suruh gue sholat, Li. Dia hanya menyampaikan aja. Bahkan seringkali kalau dia menyampaikan, gue tahu nih gue lagi ada salah gitu ya, dia nyampein aja gue bisa nangis, karena gue tahu yang disampaikan itu sesuatu gitu kan. Nah itu yang mau gue terapin, itu yang gue pegang gitu loh, karena gue tuh gue pengalaman dari bokap menyampaikan tuh nggak perlu dengan cara kasar, keras, marah-marah, enggak, nyuruh gitu ya, enggak, sampaikan aja gitu. Yang namanya kebenaran disampaikan, sampaikan aja. Masalah ini anak mau denger sekarang, mau dengernya nanti, itu kayaknya udah bukan urusan gitu, ngerti nggak sih? Karena bisa sih kayak gitu. Kok bisa dia ngomong seslow itu juga, kok seslow itu? Mungkin nggak tahu ya, Li ya. Maka kan berarti hebat banget kan kesadaran yang dia punya gitu. Seorang yang keras, pemarah, tiba-tiba bisa dengan santainya aja berbicara tanpa ekspektasi gitu ya? Iya. Terus jadi lo kepengen kayak gitu? Iya. Lo tanya sama bokap lo, Pak, ayah aku harus upayanya seperti apa? Belajar. Oh gitu dia bilang. Ikro, dia cuma bilang gitu. Benar, cuman itu bolak-balik cuman itu. Terus kalau dari bokap melihat Radika gimana? Siapa tahu apa ada kebenaran juga yang dia sampaikan ke cucunya? Dia belum, karena dia ngelihat Radika tuh umurnya masih belum bisa paling cuma kayak sedikit-sedikit, kayak misalnya makan tangan kanan gitu kan. Nabi Muhammad ajarin kita makan pakai tangan, kalau tangan kiri nanti jorok ya. Itu kan kecil-kecil gitu loh, tapi ada Nabi Muhammad gitu. Terus misalnya lagi pergi apa segala macam, misalnya
waktu itu anak gue takut geledek, hujan segala macam. Oh jangan takut, ini kan Allah gitu. Tapi cuma sedikit gitu loh, Li. Nggak yang kayak ceramah gitu enggak. Bokap tuh nggak pernah ceramah. Bokap ke gue pun nggak pernah ceramah. Jadi dia hanya menyampaikan aja apa yang dia baru tahu. Contoh dong, kayak gimana? Ada banyak banget ya, Li. Ya satu aja lah minimal yang yang sering lo denger lah. Yang sering gue denger apa ya? Mungkin waktu itu ada kejadian lo pulang malam, terus akhirnya dia ngomong sama lo gitu atau gimana enggak? Enggak sih. Bokap tuh apa ya? Ya, cuman bokap tuh cuma selalu ngingetin aja, inget aja bahwa ada malaikat kanan kiri gitu. Apapun tindakan kita tuh ada yang mengawasi gitu. Jadi ya ingat aja itu gitu. Dan selalu bokap tuh udah dari dulu udah bilang, papa tuh nanti nggak bisa nolong loh. Kalau nanti Cindy di sana gitu ya, papa tuh nggak bisa nolong loh. Papa tuh nggak bisa bela-belain kayak sekarang loh gitu. Jangan ini anak gua apa nih, walaupun kamu salah papa belain, papa nggak bisa kayak gitu loh nanti gitu. Jadi tanggung jawab sendiri-sendiri. Papa cuma bisa kasih tahu itu. Bokap tuh gitu. Jadi itu tuh yang kenceng banget rasanya gitu. Apa gara-gara itu juga ya, kayaknya kalau anak perempuan kehilangan ayahnya itu jadinya lebih longso banget ya. Iya. Walaupun tapi gue tuh ya bokap kan sakit nih sekarang posisinya sakit udah setahun lebih lah. Start sakitnya tuh Oktober tahun lalu gitu. Sampai sekarang nih masih kondisinya belum pulih seperti sedia kala lah gitu ya. Nah itu pada saat prosesnya itu tuh benar-benar rasanya ya Li, proses itu tuh membuat gue bersiap-siap. Kalau memang ya kan bisa duluan ya. Iya, ya tapi untuk gue nya terhadap bokap tuh dikasih waktu bersiap-siap gue bahwa siap-siap bisa kapan aja gitu. Dengan prosesnya ya, melihat dia sakit. Tapi apa nggak hebat di saat sakit begini dia sendiri loh? Bokap udah nggak ada. Kan ada istri. Ada istri baru. Udah. Gue pikir sendiri. Enggak ada. Alhamdulillah ada. Nah, tapi itu setelah berapa tahun ya? Setelah melewati masa yang terpuruk tadi dong akhirnya. Bokap sendiri lama banget. Bokap tuh bokap bercerai sama nyokap itu 1988 kalau nggak salah. Terus bokap menikah lagi itu baru 2006. Jauh. 8 tahun berarti ya? Ya, dan selama itu hanya sendiri aja dia nggak pernah gonta-ganti pacar apa enggak. Dia fokus dan konsisten kerja dan belajar. Luar biasa ya, itu ya kayaknya harus diambil tuh dari baiknya dari seorang bokapnya Cindy. Nah, gue juga punya pengalaman nih Sin, yang gue dapet dari bokap gue ya. Maksudnya bokap gue juga orang yang sangat berbeda dengan bapak-bapak pada umumnya. Gue nggak tahu ya apakah Waldo atau Istiqlal juga pernah punya pengalaman, tapi gue belum pernah ngeliat ada bapak lain seperti bapak gue. Salah satunya adalah gini, di rumah itu yang bersih-bersih itu bukan ibu gue, bokap. Itu tuh kamar mandi kita tuh dicuci sama dia, tempat tidurnya diberesin, pokoknya rapi banget kalau dia udah ngeberesin. Itu nggak gue temuin di sosok mungkin suami gue bahkan anak gue laki-laki, enggak loh. Itu gue kadang-kadang sampai aduh, kalau misalnya ya semua bapak kayak gini, aduh betapa beruntungnya ya. Bener nggak sih? Jadi dia nggak pernah mengotak-ngotakkan seolah-olah ini kerja istri, ini kerja bapak, gitu. Apa yang bisa dia kerjain? Padahal dia bukan datang dari orang yang nggak punya uang, dia tuh punya uang loh, maksudnya gitu loh. Ada kan aku ngeliat sosok bapak sekarang tuh kalau udah nyampe rumah tuh bawaannya mau nyuruh aja gitu ya. Betul itu dia. Aku udah capek mah, kamu mau nyuruh aku lagi ngangkat galon gitu ya. Kan gitu kebanyakan. Aku nggak bisa, berat gitu. Nah itu seolah-olah selalu jadi pembenaran. Nah tapi kalau di bokap tuh enggak. Wah kalau dia udah pulang, mau disuruh abis ini lo nganterin aku arisan juga dia nggak marah. Kesadarannya luar biasa. Iya, jemput aku kuliah yang jauhnya nauzubillah min dzalik di sana di malam hari, hayo. Dia nggak pernah bilang enggak. Balik lagi tadi karena gue lihat dia punya
satu kesadaran di mana waktu itu loh, menghargai waktu banget. Soalnya dia kan kerjanya yang sebulan di offshore, sebulan di darat. Kadang bahkan di darat tuh nggak nyampe sebulan. Jadi dia bergunakan gue lihat momen yang sedikit itu dia udah punya rasa bersalah, dia tidak selalu hadir di dalam pola asuhnya. Nah jadi yang gue pelajarin nih dari cerita Cindy, dari cerita barusan pengalaman gue, memang yang penting tuh bukan kehadiran ya. Iya sih. Hadir juga kalau nggak ada nggak ada kualitasnya, ya kan? Ngobrol nggak ada isinya, kan? Betul. Kegiatan cuman kegiatan yang nggak ada maknanya gitu kan. Kayak itu kan bokap kan melihat gitu kan, bersihin kamar mandi itu kan kelihatan gitu kan, sesuatu yang kebaikan gitu kan. Iya kan, banyak juga cowok-cowok atau bokap-bokap yang kalau di rumah cuma nonton TV. Atau cuma bersihin motor, cuci mobil, kayaknya standar banget gitu. Kadang pun jujur nih ya, ini pengalaman yang nggak tahu dialami di luar sana apa enggak, pendapatnya ada yang sama apa enggak. Kita judulnya pergi berlibur, tapi masing-masing megang HP, bener nggak sih? Iya, kayak sekarang udah begitu ya. Itu kayaknya bukan liburan nih, Pak. Makanya walaupun katanya nggak ada kerjaan tapi selalu pegang HP. Masing-masing lagi jadinya. Nah itu dia. Jadi masing-masing lagi. Itu tuh pindah ke tempat liburan aja, pindah ke mana? Pindah lokasi. Tapi itu masih momen tuh masih ada bareng keluarga gitu. Iya. Nah itu kadang-kadang justru momen-momennya itu nggak penting momennya tuh mau di mana. Betul. Iya kan? Tapi tadi kesadaran bahwa gitu ya. Iya, ngomongin apa kek gitu yang lebih bermakna gitu kan. Kadang-kadang ngomongnya juga nggak yang berat-berat deh. Sebenarnya sih nggak berat kalau misalnya dibawainnya tuh secara fun gitu ya. Walaupun isinya sesuatu, tapi kalau ngebawainnya fun kan ya fun aja gitu kan. Nah kalau misalnya seandainya nih lo pengen bicara lah apa gitu buat bokap lo gitu sebelum waktu memisahkan kita kan. Dia kan nggak tahu nih durasi kan bisa berakhir kan. Flashback, tahun depan atau 5 tahun lagi. Lu pernah lo ngomong untuk orang tua. Kan kadang-kadang kalau jujur gue kalau disuruh ngomong di depan bapak gue atau bokap gue nangis. Tapi justru kalau nggak ada bokap gue lebih coba mungkin mau ngobrolin apa. Bokap gue udah sering sih bilang terima kasih sama bokap. Dia tahu banget bahwa gue udah sering lah bilang, papa kalau bukan karena papa yang belajar gitu kan, mungkin gue lebih lama kacaunya gitu. Tapi ya beruntung alhamdulillah bokap tuh pengorbanannya luar biasa ya. Dia mau fokus dan konsisten belajar kebenarannya Al-Quran dan hadis, sehingga apapun yang dia sampaikan itu bermakna gitu. Dan itu yang paling mesti dirasain lah, paling kerasa banget lah gitu. Itu sih nggak ada duanya sih, nggak ada, itu sih tidak ternilai lah. Iya, jadi kalau lo ditawarin mau bokap yang lain lo nggak mau ya? Cuma mau bokap gue. Ya kecuali kalau bokap yang lain sama kayak bokap gue ya. Iya, beda lah gitu kan, tergantung. Tapi ya itulah pokoknya. Apakah adik lo juga merasakan hal yang sama? Nah, adik gue itu nggak ngerti ya, apakah dia pasti punya persepsi sendiri ya, dia cowok. Dia tuh lebih tidak mendengarkan dibanding gue, lebih cuek. Dia bahkan ya karena waktu itu masih lebih kecil daripada gue, 2 tahun di bawah gue kan. Jadi kalau bokap udah mulai ngomong-ngomong, dia pergi ke kamar main game. Oke. Nah jadi gue juga nggak tahu ada yang nyangkut apa enggak sama dia. Tapi kalau gue melihat dia sekarang, pasti kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sekarang itu pasti hasil dari apa yang nyangkut di dia juga dulu. Iya ya. Jadi antara ilmu sama pengalaman dan keterpurukan dia tuh kayaknya mutlak gitu ya. Itu yang bikin jadi akhirnya omongan dia tuh yang keluar tuh yang bijak gitu kan. Iya. Tanpa dia buat-buat. Kita kan ngerasa ya Li, orang kalau ngebuat-buat, dibikin-bikin sama apa adanya tuh kan kerasa ya Li. Iya, memang hasil dari pengalaman juga. Dari pengalaman, dari perenungannya gitu. Nah, bokap tuh yang gue rasain, karena bokap itu juga gue ngerasain jenjangnya Li.
Lu ngeliatin prosesnya dari mulai transisi dulu yang begitu sampai begini. Karena kan gue anak pertama, anak perempuan, dan gue tuh observer gitu loh orangnya. Jadi gue memperhatikan gitu. Nah, ketika gue ngobrol sama bokap bertahun-tahun, ada kalanya gue nggak ketemu dia berbulan-bulan gitu, ada gitu. Tapi begitu ketemu tuh gue merasakan ada kedalaman gitu. Jadi lu merasakan dia pun di prosesnya ya. Iya. Dia pun berproses. Bukan yang ibaratnya kayak ketemu sama ketemu tuh kayak sama aja. Enggak ya, selalu berbeda. Selalu berbeda. Wow. Selalu berbeda. Ya berproses tuh kerasa gitu. Ada kedalamannya tuh kerasa lah pokoknya. Itu yang kayaknya nggak ada di ayah-ayah sekarang. Tapi nggak tahu deh. Menurut lo kalau lo boleh memberikan gue masukan, menurut lo pola asuh seperti apa sih yang baik buat untuk menjadi seorang ayah yang kayak tadi gitu? Bukan pola asuh ya, tapi lebih kepada modal kesadaran kali ya. Modal kesadaran, tapi ya balik ya. Hidup kan ini kita ujian ya, cobaan. Tapi kan cobaan-cobaan itu kan sebenarnya untuk membangunkan kita nih. Kayak bokap, ujian hidupnya membuat dia terpuruk, disitulah dia bangun, ya kan. Sebenarnya kita hari-hari kan juga dikasih ujian-ujian kayak gitu, cuma kita malas aja sadar ya kan. Jadi emang apa ya belajar agama tuh enggak, itu udah nomor 1. Bukan terutama buat ayah sih, buat semua gitu ya. Tapi karena kan ayah, ibu punya tugasnya masing-masing gitu kan. Iya betul. Selama kita nggak sadar tugasnya kita, yang nggak akan jalan, nggak akan pernah quality gitu. Tapi begitu sadar tugas, walaupun cuma menjalankan kayak bokap gitu ya. Bokap gue dia hanya belajar aja gitu. Dia nggak kasih gue yang lain-lain gitu. Maksudnya nggak kayak bokap-bokap yang lain mungkin ajak liburan apa. Bokap gue nggak kayak gitu. Gitu. Bokap gue tuh hanya memberikan apa yang dia tahu aja gitu. Cuman dengan begitu gue nggak pernah tuh mengharapkan, papa nggak pernah ngajak jalan-jalan sih keluar negeri apa papa nggak pernah ini kok, nggak. Jadi nggak penting gitu loh buat gue gitu. Dan adik gue sendiri pun juga jadi nggak pernah nuntut apa-apa ke bokap, karena kita merasa apa yang dia berikan tuh udah yang itu yang kita butuh gitu. Oh jadi balik lagi ya, bisa jadi memang kebutuhan setiap orang tuh sebenarnya kebenarannya sih ya, kalau gua rasanya. Udah benar. Iya nggak sih? Sadar nggak sadar, kebenaran sebenarnya yang cuma dibutuhin. Iya. Pada saat ibaratnya tangki kita terisi oleh kebenaran yang datang dari baik dari ibu, dari ayah gitu, itu sebenarnya udah cukup ya. Sangat. Jadi kalau misalnya ini buat pelajaran buat gue juga, maksudnya pikir gini, banyak anak-anak sekarang tuh mencari perhatian. Gitu kan, bikin ulah, gitu, bikin masalah, gimana caranya supaya orang tuanya attention ke dia. Sebenarnya kalau kita sadar aja atau kita ngerti aja ya, kalau ternyata tangki kebenarannya belum diisi, mungkin kita nggak akan marah-marah, maksudnya menyalah-nyalahkan. Atau orientasinya jadi, oh iya nih aku belum pergi ngajak mereka liburan, aku belum sempet ngasih uang yang jajan yang banyak, nggak ke situ ya ternyata arahnya ya. Nggak ke situ. Nah itu tuh. Nggak ke situ ternyata gitu. Karena itu gue rasain banget bokap tuh nggak perlu yang gitu-gitunya gitu. Dia tuh kayaknya zet gitu loh, ada yang masuk gitu, sehingga kita juga kepikiran mau minta apa-apa juga enggak gitu sama dia. Gitu. Emang sih. Aduh, luar biasa. Mbak ini bukan tipikal anak atau udah waktunya bulan Juli yuk. Bukan tipikal seperti itu Mbak? Mungkin dulu iya ya. Namanya gue anak kota ya, teman-teman gue semua kayak gitu. Tapi karena gue melihat keberadaan bokap gue, dan gue melihat, banyak lah ya, banyak banget lah. Salah satu contohnya gini. Ini sih kesadarannya dalam banget kali ya, Li. Ini pun juga gue tuh juga baru sekarang ini recall gitu. Kalau dulu tuh gitu kan, dia dikasih tahu tapi terus diem gitu karena ini benar tapi gue belum tahu gitu kan. Bokap tuh selalu gini, ada masa terpuruknya, bukan cuma terpuruk gini aja, tapi masalah ekonomi gitu ya. Jadi di satu sisi dia divorce, ekonomi juga dia menurun gitu kali ya. Nah, terus ketika dia belajar berposisi segala macam, dia ngambil lagi dari kepahamannya dia dari ayat Al-Quran gitu, bahwa di situ Allah tuh ada mention gitu ya, bilang bahwa aku beli jiwamu
dan aku belilah gitu ya, istilahnya berdagang sama Allah. Kalau mau istilah bokap tuh kalau memilih untuk kerja sama Allah, itu total, itu seperti kita tuh dibeli segala-galanya sama Allah, tapi dijamin gitu. Akan aku beli hartamu, akan aku beli itu ya pokoknya. Wow, amazing banget. Iya gitu. Jadi karena bokap menyampaikan itu, gimana kita mau nuntut apa ya? Jadi ngomongnya itu bukan dia asal ngomong, emang udah dia lakukan gitu loh. Ya kan apa yang sekarang ada di dirinya pasti udah nggak ada ya? Nggak ada. Ya kan justru di momen sakitnya itu kayak dia sekarang happy banget ya, udah bisa melepaskan semua gitu. Lepas. Ada beban kan? Jadi karena dia udah sadar itu gitu kan. Dulu sih pas diomongin gitu, gitu ya. Apa sih? Ayo ngomong apa sih gitu ya? Tapi sekarang wow gitu. Itu yang membuat gue tuh juga jadi mau minta apa gitu. Kayak akan lah gitu ibarat kata ya. Nggak enak itu karena iya ya gitu, ngerti gak sih? Bukan nggak enak karena nggak enak, ngerti gak sih? Iya, bukan karena nggak enak memberatkan, tapi kita bisa ngerasain bahwa apa yang dia omongin itu bukan kelakuan perilaku yang gampang loh, bukan gitu loh, itu nggak gampang loh. Itu bukan sesuatu yang Masalahnya ayahnya ini bukan yang datang dari background dari lahir dia memang orang baik, alim, dia tuh rocker gitu loh, yang kehidupannya tuh. Ya kita juga tahu. Kita tahu lah seperti apa. Menalika. Yes, gitu. Dengan segala macam bentuk pergaulannya, terus tiba-tiba dia bisa mengatakan ibaratnya gini, ya Allah nggak apa-apa deh, ambil aja semua, kan kita berdagang gitu, ambil semua, itu kan luar biasa ya. Dibikin journey kayaknya keren tuh. Iya, seandainya dijadiin apa gitu, buku gitu, dibukukan. Tapi itu kan untuk kita, ya nggak sih? Iya. Tapi untuk seorang Cindy, dia udah bisa meng-capture momen itu, gue yakin, wow, itu udah jadi. Alhamdulillah. Ya, aku istilahnya dicekokin dari masa remaja gitu kan. Dan alhamdulillah baru sekarang ini sejak belajar baru gitu loh. Jadi sering nangis itu karena ya Allah, dari dulu tuh gue udah dikasih tahu tapi nggak sadar gitu ya Pak. Iya. Baru sekarang gitu. Ternyata mesti gini. Harus dengan cara seperti ini, akhirnya gue mudeng gitu ya. Iya, benar banget. Tapi harus ada prakteknya dulu lah Mbak. Oh selalu. Harus lah, kalau nggak dipraktekin. Ya jatuhnya kan gini, karena Cindy udah melihat bahwa itu sesuatu yang bikin bokapnya bisa sampai di titik ini, dia jadi nggak masalah dengan apa yang terjadi dengan hidupnya, gitu. Itu yang bikin bikin kita jadi berterima kasih kali ya. Sangat. Ya nggak sih? Lebih dari apa yang uang dikasih, padahal kita nggak dikasih uang, ya kan? Nggak juga kayak dikasih popularitas atau apa, jabatan tertentu. Tapi journey-nya dia buat jadi pegangan kita ngelanjutin hidup itu kayaknya sesuatu banget. Nah dulu tuh gue biasa lah ya, dulu zamannya waktu pas kuliah itu ditawarin lah main sinetron, main film, model apa segala macam gitu. Gue sempet tuh beberapa kali gitu kan mencoba yang namanya ditawarin, ya pengen lah gitu kan, anak umur gitu. Bokap tuh nggak pernah melarang, cuman bokap selalu mengingatkan gitu, hati-hati. Karena dunia itu dunia yang gampang sekali tergelincir, gampang ini, banyak lah gitu ya. Karena dia punya pengalaman juga kan di kehidupan dia yang sebelumnya kan, glamor lah, dielu-elukan orang, dipuji-puji, jadi sombong, jadi jual tuh gampang banget gitu. Jadi bokap tuh cuma ceritain itu aja. Nah itu membuat gue jadi berpikir sendiri. Gitu, ketika gue mau melangkah lagi lebih jauh di situ, terus gue mulai melihat kanan kiri, oh bener ya gitu, oh iya bener juga ya. Lo mau sih kayak gitu? Enggak, ngeri gue, takut gue gitu, enggak mau gitu. Udah akhirnya gue yang memutuskan sendiri untuk enggak deh, gue nggak mau gitu. Bokap nggak pernah melarang, cuman dia selalu memberikan pengertian. Nah kayaknya sosok bokap tuh begitu ya, yang menurut jadi gue ideal. Yang ideal tuh yang bisa ngajari tuh nggak cuman pakai mulut kan ya nggak sih, tapi memang rasa, pengalaman, pengertian. Iya, jadi dia ibaratnya gini, gue udah nyemplung, gue tahu, jadi gue nggak mungkin cuman asbun. Ada kan, jujur gue sekarang masih di posisi yang omdok, ngerti nggak lo? Ya kan, ngomong doang, jangan kesana nanti begini.
Terus anak kita bilang, ibu emang pernah? Enggak sih. Ya udah gitu kan. Nah, mana ada anak jadi mau didengar, ibu aja nggak pernah, sotoy banget kan gitu. Tapi kita belajar dari orang tua kita yang dulu, mereka nggak akan mengatakan sesuatu kalau mereka nggak benar-benar pernah merasakan. Yang mereka obrolin berdasarkan apa yang memang mereka tahu gitu. Jadi makanya jadi setiap kalimat tuh keluar ada bobotnya, maknanya bermakna. Ini kalau nggak dibatasin sama durasi, wah bisa sampai maghrib nih. Tapi alhamdulillah hari ini udah dapet yang ibaratnya top-topnya dari apa yang diceritain Mbak Cindy tentang ayahnya. Makanya kita terima kasih banget buat Cindy udah hadir, udah mau berbagi di sini. Wah luar biasa, gue jadi ngerti sekarang. Ibaratnya gini, kalau boleh gue ngambil kesimpulan, gue kan juga pengen jadi sosok sebagai orang tua yang paham tugas. Benar nggak sih? Nah, bukan sibuk bagaimana mengolah kalimat atau mengolah nasihat, tapi sibuklah gimana caranya lo berproses aja sama apa yang di depan lo. Benar nggak? Nanti dia akan berubah pada saatnya memang udah tepat menjadi sebuah kalimat tanpa lo harus meng-create-nya ya. Benar nggak sih? Betul banget. Ya ampun. Betul banget. Ini nih yang kadang-kadang kita tuh suka nggak menyadari, jadi hari ke hari tuh kayak ngomel aja, ngabisin tenaga, nggak ada tuh yang dengerin. Iyalah, ngomel mana ada yang senang dengerin. Berisik gitu. Karena apa? Karena nggak belajar, ya kan? Karena kita nggak belajar, nggak berilmu, tapi pengen kelihatan bener. Nah banget. Jadinya kayak gitu. Bener banget sih. Makanya gue bilang tadi, wah berarti bener. Step 1 ya kita belajar aja dulu, terima aja dulu kalau kita tuh nggak tahu apa-apa ya. Iya. Bener nggak sih, nggak ngerti apa-apa. Iya. Kalau nggak kita nggak bisa nggak masuk lah ya. Bahkan sampai gue mikir gini, ya nggak apa-apa deh kalau memang harus di umur ayahnya Cindy baru keluar tuh mutiara, ya nggak apa-apa deh. Iya nggak sih? Emang kalau prosesnya panjang ya udah gitu. Maksudnya terima aja kalau harus sepanjang itu prosesnya. Daripada ngeluarinnya bukan jadi pahala malah jadi. Iya. Emang. Ya Allah. Oke deh, kalau gitu kita tutup dulu podcast kita hari ini sampai di episode selanjutnya. Saya tunggu untuk email atau DM atau WA dari teman-teman yang mungkin punya pendapat atau cerita lain yang mungkin bisa kita angkat di segmen selanjutnya. Selain saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber ya ini Mbak Cindy, saya juga mengucapkan terima kasih buat tim dari podcast saya, ada Istiqlal, ada Waldo, dan ada juga tim dari Coach 17 Personal Consultant yang membiayai dan mendanai dari podcast ini. Nah, kalau teman-teman nanti mau lihat podcast-podcast yang lain atau mau dengar fullnya ceritanya, bisa langsung di YouTube, Noise dan Anchor, atau juga saya ingatkan untuk tidak lupa like, subscribe, dan komen. Dan kalau ada tanda lonceng ya oke, yuk sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. 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 Next time, Dah.